MUTV, cerdas, tangkas, berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Baiklah teman-teman, untuk minggu ini pelajaran imla kita tidak zoom dulu, melainkan kita akan review sedikit materi sebelumnya dan kita akan bahas sedikit materi yang akan kita pelajari. Sebelum Budara jelaskan, boleh disiapkan buku tulisnya untuk mencatat dan segelas air minum ataupun cemilan kalian. Tetapi kalau tidak mau dicatat, harus diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Baik teman-teman, nah yang sebelumnya tuh kita pelajari tentang fathatain dan kasrotain. Nah saat PTS kemarin Budar perhatikan tulisan kalian, terutama untuk kasrotain, karena kita baru sekali atau dua kali gitu bahas tentang kasrotain, dan banyak yang menganggap atau mengingat bahwa setelah kasrah itu ada huruf mat. Memang betul, setelah kasrah itu ada huruf mat. Akan tetapi kalau setelah kasrotain dia tidak perlu huruf mat ya teman-teman. Ingat-ingat, kalau misalnya kasroh barisnya cuma satu di bawah huruf, tapi kasrotain barisnya ada dua di bawah huruf. Nah untuk ciri fathatain, agar nanti kalian gak terlalu lupa, insya Allah kita akan combine ya. Sebelum penilaian kenaikan kelas kita combine semua tanwin itu, dari fathatain, kemudian kasrotain sampai domatain. Untuk fathatain awalannya dibaca, bukan awalannya maaf, akhirannya dibaca an. Kemudian di akhir hurufnya itu kita tambahkan alif tanpa harokat. Ternyata setelah kita amati ada dua huruf yang tidak dapat ditambahkan alif tanpa harokat itu, yaitu tak marbuto atau tak bulat. Biasanya kalian menyebutnya dan hamzah. Hamzah sendiri ya, kecuali misalnya hamzahnya digabung dengan ya atau alif bengkok itu atau waw, itu baru ada. Biasanya ada alif tanpa harokatnya. Dan juga selain itu ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung. Dia masih bisa ditulis alif tanpa harokatnya, tetapi tidak bisa disambung atau tidak bisa disambung gitu ya teman-teman ya. Ada 6 alif sendiri, dal, zal, ro, zai, waw. Kanan oke, kiri no. Oke, kanan oke, kiri no itu 6 hurufnya. Jadi dia nggak bisa disambung dengan si alif tanpa harokat itu. Contohnya yang biasa adalah kata malikan. Tuh, itu kafnya bisa disambung dengan si alif tanpa harokat. Tetapi kalau misalnya kita coba huruf yang nggak bisa disambung dengan alif tanpa harokat, contohnya adalah soburon. Ro-nya itu kan nggak mungkin ya kita kasih atau nempel gitu alif tanpa harokat, jadi di belakangnya itu nggak mungkin. Dan contohnya kalau pakai tak marbutoh, misalnya kurrosatan, jadi setelah tak marbutoh kita nggak tempelin atau tidak menuliskan alif tanpa harokat. Kalau setelah hamzah misalnya zahroan, nah itu tidak pakai alif tanpa harokat. Selanjutnya kita akan bahas ke kasrotain. Kasrotain dia nggak punya ciri khusus seperti si fathatain. Akhiran hurufnya dibacain. Kemudian dia seharusnya atau biasanya ya, kalau dalam Arab yang menengah ke atas itu, dia sebelumnya ada huruf jar. Huruf jar itu huruf dalam bahasa Arab yang bisa mengakibatkan kata setelahnya menjadi kasroh atau kasrotain. Nah kita kemarin belajar fi, ala, dan min, tetapi masih ada aja yang salah menulis atau menyambungkannya. Cuman untuk yang kasrotain, contohnya adalah misalnya kita ambil kata fi faslin. Faslin. Jadi setelah kasrotain itu nggak ada huruf apa-apa ataupun huruf mat, tidak ada. Nah contoh lagi misalnya ala kursiyin. Alanya itu bukan lam alif yang gitu ya teman-teman, tapi setelah lamnya
ada alif bengkok sih disebutannya. Itu kayak ya tetapi tidak ada titiknya. Alanya yang seperti itu. Kalian masih banyak menulisnya lam alif biasa dan diberi jarak ke huruf ke kata setelahnya ala kursiin. Berarti setelah ala jarak kursiin gitu. Nah, untuk evaluasi kemarin saat PTS pertama untuk fathatain masih ada aja yang menuliskan nun sukun di akhir katanya. Itu sudah Budar ulang setiap Zoom, setiap video. Nun sukun dilarang ditulis dalam tanwin. Memang saat membacanya kita tuh kayak ada nun sukunnya teman-teman, tetapi itu sebenarnya tidak ditulis, diganti dengan harokat fathatain ataupun tanwin itu sendiri. Kedua, ada juga yang masih menulis fathatainnya, mungkin dia lupa waktu itu tidak mencatat beberapa huruf yang tidak bisa disambung ataupun bisa disambung dengan si alif itu sendiri, atau biasa kita sebut kanan oke kiri no. Alif, dal, rozai, waw itu tidak bisa disambung dengan alif tanpa harokat gitu. Dan yang terakhir sih yang itu yang tadi Budara bahas, kasrotainnya, setelah kasrotain masih banyak yang menuliskan huruf mat. Oke, kita akan walaupun cuma singkat nih, kayaknya 3 pertemuan lagi menuju PKK, tapi kita harus tetap semangat belajarnya. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit tentang domatain. Untuk domatain, yang pertama adalah akhirannya dibaca un. Domahnya ada 2. Kalau doma aja biasanya akhirannya kita baca u. Tetapi kalau ada kata domatain berarti u-nya ditambah n, jadi dibacanya un. Nah, kemudian domatain ini juga nggak punya ciri khusus seperti fathatain, dia biasa aja. Simbolnya domatain yang kayak gini ya teman-teman, ada 2 sih, ada yang kayak gini, ada yang waw terus atasnya, ya pokoknya itu sama aja. Jadi untuk domatain ini dia tidak perlu ada huruf jarnya dan tidak perlu ada alif tanpa harokat di akhirnya, tapi dia mengikuti seperti ya bacaan itu sendiri penulisannya. Untuk domatain kita akan bahas nanti di Zoom latihannya ya teman-teman. Ingat domatain dibacanya un, dia tidak punya ciri khusus ya. Semangat. Sampai di sini sekilas tentang domatain, fathatain dan kasrotain. Insya Allah kita akan bahas lagi nanti di Zoom sambil latihan. Jaga kesehatan dan ingat 5M: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Semangat belajarnya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat segera penyakitnya. Wadaan teman-teman, sampai jumpa di Zoom. Tetap dipelajari imlanya walaupun kita nggak Zoom, dibaca atau dilihat videonya ya, biar nanti ada gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.